Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi mahasiswa sekalian. Setelah tanggal 12 hingga tanggal 16 Juni kita melaksanakan UAS MKU. Tentunya banyak kendala. Namun pada umumnya kendala yang terbesar adalah minat baca dari mahasiswa yang dinamakan literasi. Nah, insya Allah pada tanggal 17 hingga tanggal 19 Sabtu hingga Senin Juni ini 17 sampai 19 Juni 2023 ini kita akan melaksanakan UAS susulan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama yaitu siapa saja yang akan melaksanakan UAS susulan. Nah, nanti akan saya berikan link ya, link akses drive ya, Google Drive yang isinya 14 mata kuliah. Nah, di masing-masing file Excel ini ada data mahasiswa yang berstatus nantinya seperti ini, administrasi supervisi pendidikan. Ini kalau Anda edit ya, Anda buka maksudnya, itu akan ada kode seksi, kemudian akan ada NIM dan nama Anda. Nah, di sini akan ada statusnya, apakah wajib ikut atau disarankan tidak ikut atau lainnya. Nah, karena ini datanya banyak, nah tingkatlah literasi membaca dan literasi digital Anda. Karena ini banyak datanya, ribuan ya, maka tidak perlu Anda cari satu-satu seperti ini, tapi Anda gunakan menu Ctrl F ya, Ctrl F, Control Find ya. Nah, misalnya Anda mencari pakai NIM-nya apa, misalnya NIM Anda 21003106 misalnya seperti itu. Nah, ini NIM Anda, maka akan muncul langsung seperti ini. Nah, disarankan tidak ikut gitu ya. Jadi cukup saja seperti itu. Kalau Anda di sini disarankan tidak ikut, jangan ikut gitu ya. Nah, kalau ini wajib ikut, ini Li Susanti ini 0, wajib ikut. Jadi tekan Ctrl F ya. Nah, Ctrl F ya. Tidak tahu juga Ctrl yang mana? Lihat di keyboard ya, keyboard, lihat di keyboardnya yang mana Ctrl itu. Silakan Anda lihat di sini ya. Misalnya di sini Ctrl, dapat kita lihat mana kontrol. Nih Ctrl, lalu tekan F ya. Lalu tekan F. Artinya Ctrl ini ditekan, tahan, lalu tekan F gitu ya. Maka akan muncul nanti menu pencarian ya di sini gitu ya. Ctrl F, atau bisa juga menu pencariannya berdasarkan nama. Misalnya namanya ini Faurina. Ini Fauriana. Ini seperti ini. Ada nih namanya di sini. Nah, akan lebih bagus kalau mencarinya pakai NIM misalnya kan. Karena NIM itu kan tidak akan sama dengan mahasiswa lainnya. Kalau nama mungkin terdapat nama yang persis sama gitu. Ini kalau administrasi supervisi pendidikan. Begitu juga untuk mata kuliah yang lainnya. Nah, disesuaikan dengan mata kuliah MKU yang Anda ambil begitu ya. Nah, begitu cara mencarinya. Nah, kalau misalnya file ini Anda download, kalau ini kan filenya langsung dibuka menggunakan apa ya? Menggunakan Google Drive ini gitu ya. Ini melalui komputer. Kalau melalui HP mungkin agak susah. Nah, saran saya melalui laptop saja gitu mengaksesnya. Ini kalau sudah di-download datanya, diklik ya. Larinya ke sini, ke Excel ya. Nah, ini bisa Anda cari juga nih. Ctrl F, Ctrl F, kemudian find siapa namanya, misalnya Aridea. Berdasarkan nama. Ini dia Aridea. Jadi statusnya disarankan tidak ikut pada mata kuliah administrasi supervisi pendidikan. Nah, begitu ya.
Nah, inilah poin pertama yang saya sampaikan. Jadi Anda silakan cek di ke-14 MKU ini Anda termasuk mengulang, wajib mengulang atau tidak disarankan mengulang begitu. Nah, poin yang kedua, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya jaringan internet itu bukan dilihat dari sinyalnya ya. Bukan dilihat dari sinyal WiFi ya. Kalau Anda menggunakan WiFi ya, WiFi, nah, bukan dari kualitas sinyal ini ya. Bukan dari sini ya. Coba Anda lihat di sini. Ini hanya kekuatan sinyal ya. Makin full ya, seperti ini ya, maka jaringannya makin kuat. Artinya Anda tuh sangat dekat dengan sumber jaringan gini. Tapi kalau makin sedikit ini garis-garisnya ini, lengkung-lengkung ini, berarti Anda semakin jauh dengan jaringan atau kekuatan jaringan Anda sangat kurang gitu, lemah gitu ya, seperti ini ya. Ini excellent, good, fair, weak nih. Tapi ini bukan salah satu kunci bahwa jaringan Anda tuh stabil. Sudah saya jelaskan bahwasanya jaringan stabil itu kita lihat dari ping jaringan seperti ini. Ini kan? Ini replay terus, kemudian time-nya ini atau time-nya ini kecil dari 100 gitu. Ya. Gitu ya. Jadi tidak ada RTO-nya atau request timeout-nya. Kemudian kapan perlu Anda cek speed test-nya. Berapa sih kecepatan internet Anda gitu. Speed test yang offline ini aja ya, speed test offline ini saja. Ini di laptop ya, bukan di HP ya. Di laptop gitu ya. Anda cek gitu. Kemudian Anda tekan go. Nah, ini statusnya kalau mau Anda lihat. Ini status ping jaringan sebelah kanan ya. Ini status speed testnya nih. Coba Anda lihat. Nah, ini ketika saya speed test, jaringannya time-nya jadi ratusan ini. Ya, coba Anda lihat. Ini wajar karena speed test itu memakan semua kuota atau bandwidth Anda, kecepatan Anda. Ini sedang tes ya. Nah, silakan Anda perhatikan. Jadi yang paling penting tuh minimal Anda cek pingnya ya. Tapi kalau mau lebih pasti, Anda cek juga speed testnya. Nah, ini coba Anda lihat ini. Ini downloadnya 30, uploadnya 9 gitu ya. Jadi ini kategorinya ya lumayan bagus lah gitu ya. Nah, jadi saran saya kalau speed test ini hanya melihat kecepatan downloadnya berapa dan uploadnya berapa gitu ya. Jadi rasanya tidak terlalu perlu puluhan gitu ya. 1 atau 2 mega udah cukup itu downloadnya dan uploadnya. Yang paling penting itu koneksinya ini gitu ya. Yang paling penting time-nya ini ya, kalau bisa kurang dari 100 gitu. Dan statusnya reply. Nah, bagaimana cara cek ping jaringan? Nah, Anda tekan Windows R ya, Windows R. Mana yang Windows R? Tentu ada di keyboardnya Windows R gitu ya. Keyboard. Anda ini entah kenapa saya nggak tahu juga, nggak paham atau gimana, saya juga nggak tahu gitu. Jadi silakan Anda lihat di sini mana Windows R. Ini lambang Windows atau bendera Windows, tekan, tahan, lalu tekan R gitu ya. Jadi Windows R. Nah, nih Anda buat saja seperti ini, ping 8.888 spasi negatif strip T, lalu oke. Nah, muncul seperti ini. Baik, itu saja ya penjelasan dari saya. Yang pertama poinnya, silakan Anda cek ya data susulan UAS ini, yang mana linknya nanti saya berikan di deskripsi video saya ini. Kemudian silakan Anda cek MKU Anda apakah Anda statusnya wajib mengulang atau bagaimana. Nah, kalau wajib mengulang, harus Anda mengulang. Kalau tidak disarankan mengulang, jangan mengulang, karena nilai yang akan diambil adalah nilai yang terakhir. Oke? Jadi kalau misalnya Anda tidak diwajibkan mengulang, tetapi Anda mengulang, dan nilai Anda ketika mengulang itu rendah daripada nilai sebelumnya, maka nilai terakhir yang akan diambil. Oke, itu saja ya penjelasan dari saya. Salam literasi, tingkatkan literasi bahasa dan digital Anda. Semoga Anda berhasil.